ini efflorescence-nya itu spesifik ya, khas gitu. Jadi seharusnya sih kalian nggak sulit ya untuk membedakan, hanya saja memang penanganan yang emergency. Jadi sometimes dia bisa memberat dan jadi case yang emergency. Jadi kalau misalnya kalian tahu bagaimana cara penanganannya, seharusnya lulus-lulus saja ya. Oke? Kalau nggak ada, udah cukup ya? Sudah cukup, dokter. Mungkin sekiranya jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa dikumpulkan ke konti terlebih dahulu, dan mungkin izin dok kalau memang ada pertanyaan kita apakah boleh bertanya ke dokter melalui WA. Boleh silakan. Oke, yes, dokter. Mungkin dari teman-teman juga memang dokter tidak dan perbolehkan untuk lebih dari dua kali. Terima kasih dokter. Terima kasih ya saya Lid. Bye. Terima kasih dokter. Misalkan ke dokter Aditya sebenarnya untuk meeting mungkin kita follow up terlebih dahulu mungkin. Halo, selamat siang, Adik. Siang, Ibu. Selamat siang. Saya mungkin perlu mengingatkan ya, karena saya juga sedang plenary di FK. Untuk topik apotek ya, untuk EK apoteknya. Mungkin kita lebih banyak diskusi adik-adik ya. Kan itu ada 3 kelompok ya, yang akan mengerjakan itu. Kemudian yang dengan, ada dosen lain juga di sini ya, Bu Mita ya. Halo. Adik, halo. Swastiastu, Budayu. Ya, Swastiastu. Mungkin gini ya. Ini siapa ini? Mbak Mita ya. Mbak Mita bisa duluan gitu, karena saya ada plenary jam 4. Nggih, boleh Budayu. Boleh Budayu. Nggih. Baik teman-teman, terkait dengan diskusi hari ini, selamat pagi kepada Budayu dan juga kepada teman-teman guys. Teman-teman, terkait dengan diskusi pada sore hari ini, kan teman-teman sudah mulai untuk membahas ataupun mulai mencari tempat site penelitian dan bukan penelitian yang pure harus penelitian ya, dan mengambil observasi. Recording in progress. Ya, kemudian teman-teman juga mulai menyusun ya. Nah, yang ingin saya share di sini adalah mungkin kita lebih banyak akan diskusi terkait materi gitu ya. Kemudian saya ada sedikit nanti
ada slide sedikit tentang cara menulis artikel ataupun mempublikasikannya pada jurnal nasional ya. Oke, nah teman-teman kemarin kan yang saya dapat infonya adalah teman-teman dibagi menjadi kelompok ya. Jadi kelompok itu kemudian ada yang puskesmas, ada yang rumah sakit, ada juga yang industri dan kawan-kawannya ataupun apotek gitu ya. Oke, nah yang ingin saya share sekarang adalah mungkin teman-teman bisa dulu dari perwakilan masing-masing topik gitu ya untuk menyampaikan ataupun diskusi tentang apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dilakukan. Oke, silakan bisa dimulai. Dijawab dulu soal MCQ-nya. Saya kirim ke Forma ya untuk slide ya, untuk bahan bacaan teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau diskusi dari topik baik itu puskesmas, rumah sakit, silakan. Lagi direkod. Halo, mungkin teman-teman dari kelompok puskesmas atau rumah sakit atau mungkin apotek juga boleh. Yang lain juga boleh terlebih dahulu. Silakan. Lalu nenek ayah. Selamat siang Ibu Mita. Kami dari kelompok 15 dan 24 izin menyampaikan progres dari RSPTN Unut. Ibu, kemarin waktu itu kita udah ke RSNPTN Unut dan ketemu Pamahannya. Tapi kata Pamaha janjian ulang dengan apoteker lainnya, tapi kami belum sempat ketemu apotekernya dan kita sudah buat suratnya Ibu. Kebetulan besok kami akan ketemu apotekernya, tapi dikarenakan besok tiba-tiba ada kuliah offline, jadi kami akan reschedule lagi Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 15 dan 24 tadi ya. Oke, teman-teman dari kelompok apoteker yang di rumah sakit ya, tugas yang di rumah sakit, teman-teman apakah sudah membuat ataupun menyusun timeline ya
timeline dalam artian dalam seminggu atau dalam 2 minggu ke depan itu saya sudah harus dapatkan apa gitu loh, apa yang saya kerjakan sama target saya apa. Kemudian di sampingnya ada kayak kolom checklist gitu loh. Jadi teman-teman tuh kerjanya itu sesuai dengan target gitu ya. Target apa? Target penyelesaian kuliah ini gitu ya, tugas kuliah ini gitu. Menurut saya itu penting. Sejak dari awal yang saya katakan sebelumnya bahwasanya kok timeline ini akan memandu atau memacu teman-teman untuk bisa menyelesaikannya tepat waktu dan benar-benar secara kerjasama gitu loh, dalam artian solid ya. Kalau enggak nanti akan keteteran dari segi misalnya satu rencana yang tidak sesuai gitu ya, plan A nggak sesuai, kemudian harus siap dengan backup plan B-nya. Kemudian itu yang pertama ya, Yang kemudian yang kedua adalah meskipun teman-teman belum ketemu gitu ya, belum ketemu dengan apotekernya dalam artian belum mengambil data observasional gitu ya, jadi belum mendapatkan hasil, tapi at least teman-teman saya inginnya hari ini itu lebih ke diskusi apakah teman-teman sudah merancang nggak ya, misalnya target jurnal kemana, kemudian kira-kira sudah sampai di mana mencari, dalam artian author guideline sudah teman-teman cari belum? Atau misalnya kalau ada literatur, kan kalau data observasional kan data yang kita ambil ya, tapi kan at least ada landasan ilmiah. Apakah sudah ada landasan ilmiahnya? Enggak. Maksudnya kasaran draftnya, ataupun kalau bukan kasaran draft, coret-coretnya lah. Itu sih yang pingin kita bahas, karena kalau kita bahas saya belum Bu berempat, saya belum Bu, ya kan lama jadinya gitu loh. Bukan dalam artian harus dipaksa ya, bukan, tapi kan untuk kebaikan Anda, karena kan kalau kita tahu mata ajaran atau mata kuliahnya kan cepat ya, jadi dalam 1 bulan 3 bulan ini udah selesai gitu loh, dari proses segi pengambilan data, karena kan Anda juga harus kuliah yang lain, kemudian Anda juga nanti akan PKPA, waktunya kan sangat sempit. Itu kalau menurut saya lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman sudah mulai sedikit-sedikit merancang draft, dalam artian draft yang berhubungan dengan metode gitu ya, misalnya penelitian observasional gitu, bukan penelitian observasional yang seperti skripsi itu ya, bukan ya, jadi pengumpulan data observasional itu ya misalnya, atau wawancara gitu ya, wawancara namanya itu tadi, pengambilan sampelnya dalam wawancara. At least ada dasarnya gitu teman-teman, dalam artian apa itu wawancara, kemudian scope apa aja yang mau Anda bahas gitu ya, pertanyaannya juga apa aja pertanyaan yang mau Anda ajukan kepada apoteker. Kalau besok Anda mau bertemu, apa bahan yang Anda akan bawa untuk ketemu besok. Itu sih yang menurut saya krusial untuk Anda bahas. Mungkin teman-teman bisa diskusi dulu, nanti mungkin lagi sekitar berapa menit kita bahas lagi ya, jadi supaya hidup gitu, jadi nggak cuma sekedar lapor belum dapat hasil selesai, bukan cuma gitu ya. Terima kasih, karena kalau sudah post graduate ya, ini kan sudah bukan sarjana lagi tapi sudah pasca sarjana kan, teman-teman sudah pegang toga sarjana kan semua. Recording in progress. Izin bertanya Ibu, apakah suara saya terdengar Ibu? Oke, terdengar. Izin bertanya Ibu, jadi dari kelompok kami setelah kita bertanya-tanya kepada kakak tingkat dan juga dari teman-teman dari yang mendapatkan tugas di apotek itu, mereka ada diarahkan untuk membuat surat etik seperti itu Ibu. Apakah dari kami yang di RSPTN juga membuat surat etik tersebut Bu ya? Oke, baik. Ini teman-teman yang mau ke RSPTN? Kalau RSPTN setahu saya yang pengalaman kemarin itu adalah surat pengantar ini ya, wawancara sebagai tugas kuliah itu ya kalau nggak salah ya. Tapi kan peraturan
peraturan itu kan selalu fleksibel berubah ya. Kalau memang dari rumah sakit menyarankan, dari Litbang juga, kalau misalnya ada saran dari Litbang untuk mengurus surat etik, silakan diurus. Tapi kalau tidak ada, surat pengantar dari Prodi pun cukup sepemahaman saya. Karena bukan melakukan penelitian. Ya, maksudnya bukan melakukan penelitian yang seperti skripsi gitu loh. Kan melakukan wawancara observasional aja sifatnya. Tapi jika memang dari bank dan juga dari instansi farmasi menyarankan demikian, alangkah bagusnya jika teman-teman lengkapi. Begitu sih kalau menurut saran saya. Jadi jika misalnya teman-teman besok ketemu lagi dengan apotekernya, mungkin bisa dikonfirmasi itu ke IFRS ya, ke instalasi farmasi atau ke Litbang. Itu ya, dengan membawa surat dari Prodi kalau sudah jadi, kalau belum mungkin bisa di follow up terlebih dahulu. Jadi nggak kosongan kemana-mana gitu ya. Biar nggak bingung kemana-mana gitu ya. Jelas teman-teman? Oke, saya sedikit aja share screen-nya teman-temannya, sedikit aja. Oke, saya ingin share sedikit jika teman-teman bisa lihat saja. Saya sudah share ke Korma ya. Terima kasih Korma sebelumnya. Oke, nah ini tentang penulisan dan publikasi karya ilmiah ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman ketika S1 kemarin kan juga melakukan publikasi, saya rasa sudah khatam ya, alias sudah expert di luar kepala saya rasa. Hanya saja, nah mungkin yang kemarin satu gitu ya, 1 atau 2, jadi kan lupa prosesnya karena sudah mungkin setahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu kan sudah lupa prosesnya. Jadi saya ingin refresh kembali tentang penulisan dan publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional dan internasional. Nah, untuk skop mata kuliah ini kita batasi di jurnal nasional aja ya teman-teman ya, karena kalau jurnal internasional itu topik dan skop dan juga targetnya juga beda lagi ya. Tahu ya kenapa saya sampaikan ini, karena teman-teman untuk bekerja di bidang kefarmasian, baik itu di pelayanan, kemudian baik itu di industri apalagi pengen jadi akademisi gitu ya. Nah, kalau teman-teman bekerja di bagian itu, contohnya misalnya industri itu kan nggak sekedar memproduksi ya teman-teman ya, tapi juga melakukan research and development. Research and development, R&D dalam hal apa? Dalam hal misalnya mau memproduksi obat baru, dalam hal misalnya mau melakukan uji terhadap mutu produk ataupun obat-obat yang diproduksi, gitu ya. Jadi ada uji farmakokinetika, uji misalnya farmakologi, uji toksikologi, uji klinik, di mana di sana peran industri sangat besar karena sebagai produsennya. Sehingga untuk melakukan suatu uji pasti ada outputnya, gitu loh, ada hasilnya. Dalam bentuk apa hasilnya? Ya dalam bentuk publikasi, dalam bentuk letter, dalam bentuk statement, gitu ya, yang diberikan misalnya kepada stakeholder atau policy maker ya. Policy maker itu misalnya ke BPOM, regulator, atau mau persuasi kepada industri yang lebih besar, kepada sponsorship, kepada pemerintah. Nah, itu harus memerlukan ya artikel ilmiah juga yang mendukung hasil-hasil uji Anda gitu loh, selaku apoteker yang bekerja di R&D di industri-industri farmasi gitu ya. Nah, kemudian di bidang pelayanan, apakah pelayanan juga melakukan publikasi, melakukan pelaporan? Ya jelas ya, melakukan pelaporan terkait dengan kinerjanya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya laporan, dokumen, dan perlu diperhatikan bahwasanya di rumah sakit, misalnya rumah sakit pendidikan, mereka juga ada aspek yang disebut dengan melayani dan melakukan penelitian sebagai tempat penelitian, sebagai tempat pengajaran, gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti akan terlibat dalam proses penelitian, baik itu penelitian kerjasama ataupun penelitian yang diadakan oleh rumah sakit itu sendiri. Gitu. Jadi mau nggak mau akan belajar untuk melakukan proses writing, menulis, dan juga mempublikasi. Apalagi kalau misalnya teman-teman
mau jadi akademisi yang berkecimpung misalnya di bidang riset atau di bidang pengajaran, misalnya pada bagian full riset, misalnya teman-teman di BRIN gitu ya, di BRIN, kemudian di WHO, kemudian di UNICEF gitu, misalnya di KIT gitu ya, dan infectious tropik yang di Netherlands misalnya, ya who knows ya, kan peluang itu pasti akan selalu ada. Atau teman-teman berniat menjadi akademisi misalnya dosen, kan perlu untuk meningkatkan kualitas publikasi Anda gitu loh, harus update dan writing gitu ya, karena mau melanjutkan ke studi S2 gitu misalnya. Nah, jika teman-teman punya pengalaman menulis dan juga mempublikasi artikel, ini akan menjadi tambahan CV Anda yang unggul ya, baik itu mau melamar kerja ataupun mau menjadi ya researcher ataupun mau mendaftar scholarship gitu ya, mau LPDP ataupun mau beasiswa dari luar, ya ada atau tidaknya publikasi Anda, recordnya juga akan menjadi pertimbangan bagi pemberi sponsor ya, atau pemberi grant gitu istilahnya. Oke, jadi bermanfaat di build and career gitu ya, jadi membangun karir Anda atau menemukan sesuatu hal yang baru, invensi gitu ya, inventor. Misalnya teman-teman punya ide itu untuk memperbaiki misalnya kualitas pelayanan atau meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat, itu sangat bisa sekali. Teman-teman misalnya kerja di ya Bali Mandara misalnya gitu, rumah sakit, atau misalnya di BPJS, atau misalnya terlibat di pemerintahan, dinas kesehatan gitu ya, itu akan menjadi masukan yang sangat berguna sekali kepada penentu kebijakan ya, makalah-makalah yang Anda buat yang berdasarkan data-data original ya, data-data primer. Nah, kemudian ada juga apa sih yang diperlukan atau kenapa sih juga penting itu ya, saya singkat dari istilah sultan ya. Jadi kalau yang paling bawah itu levelnya adalah untuk memenuhi target perkuliahan ataupun target studi. Jadi seperti Anda misalnya selaku mahasiswa PSPM ya, melakukan publikasi sebagai pemenuhan target untuk lulusan misalnya, target tugas kuliah, atau misalnya target lomba gitu ya. Nah, itu lain gitu ya. Jadi tingkatnya paling bawah. Yang paling bawah ini bukan berarti paling jelek loh ya, bukan, tapi paling dasar, karena tidak dituntut untuk melakukan penelitian yang sangat deep atau deep understanding. Kemudian yang kedua ada misalnya untuk promosi atau mendapatkan grant, hibah gitu ya, melakukan penelitian di bidang kesehatan gitu, atau untuk karir akademik, atau untuk memberikan gambaran kebijakan gitu ya, memberikan solusi kepada pemerintah, misalnya kerja sebagai tim ahli kesehatan misalnya di pemerintahan, di Dinkes, atau misalnya di provinsi, atau misalnya kabupaten. Itu kan perlu data, nggak bisa kita bilang dari testimoni aja, tapi perlu data yang memang benar-benar real, dianalisis dan memang menjadi fenomena di masyarakat gitu ya, atau melakukan diseminasi atau misalnya sharing pengalaman atau sharing pendapat di konferensi-konferensi ilmiah. Jadi pendapat Anda itu didengar gitu loh oleh teman-teman ataupun kolega yang berada satu field ataupun satu wawasan ya. Oke, nah ini research cycle-nya adalah pertama Anda harus pahami dulu areanya. Kalau misalnya tadi ada yang di apotek, ya berarti area apotek komunitas. Nah, pahami peraturan pemerintah yang berlaku untuk di daerah-area tersebut, dalam artian supaya membatasi teman-teman sampai di mana membahasnya gitu ya. Kalau misalnya terlalu jauh bahasanya, maka tulisannya akan semakin panjang. Kita nggak butuh tulisan yang panjang-panjang, teman-teman. Audiens pun juga tidak membutuhkan itu, tapi langsung to the point, straightforward-nya. Misalnya ada fenomena atau misalnya di setiap ini, kemudian solusinya adalah ini, jadi jelas gitu ya. Jadi tujuan harus menjawab rumusan masalah ya. Oke, kemudian desainnya apa, desain penelitiannya apa, apakah dalam bentuk observasional, eksperimental gitu ya, misalnya dalam observasional itu adalah dia sifatnya wawancara kah, atau pakai kuesioner kah, atau kualitatif kah. Nah, itu banyak. Jadi tipe ini akan lebih detail dibahas ketika kita memang sudah terjun ke lapangan atau ke tempat di mana kita akan melakukan observasi. Kemudian mengambil data, baru kemudian analisis. Analisis dengan apa? Macam-macam ya. Bisa deskriptif, bisa frekuensi, bisa prevalensi,
bisa perbandingan atau komparatif, bisa juga analisis hubungan, atau misalnya sebab akibat, banyak ya, atau membuat framework, atau misalnya membuat review artikel, macam-macam ya, analisisnya meta analisis juga ya, banyak. Baru kemudian lakukan publikasi. Di mana publikasinya? Bisa dalam bentuk artikel ilmiah, bisa dalam bentuk diseminasi karena ilmiah, bisa untuk konferensi. Tapi kita sarankan teman-teman artikel ilmiah aja, karena kalau conference kan harus datang, harus hadir, harus menyiapkan PowerPoint dan kawan-kawan, dan waktunya belum tentu ada. Tapi kalau artikel penelitian itu bisa teman-teman publish sesuai dengan waktu ya. Jadi tidak kemungkinan peluangnya akan lebih besar untuk tembus atau diterima. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu bentuk-bentuk dari artikel, bentuk riset dalam bentuk letter ini maksudnya letter ke editor ya, bukan letter surat-surat yang lain ya, bukan. Jadi letter editor itu adalah surat kepada editor yang memuat tentang misalnya isu-isu terkini, atau misalnya tentang gagasan terkini, atau misalnya mengkonfirmasi penelitian orang lain atau penelitian dia yang sebelumnya, itu boleh sekali, atau memberikan kritik, itu boleh sekali. Kemudian review artikel atau miniatur artikel. Nah, kalau review artikel ini sifatnya seperti summary atau sinopsis gitu ya, jadi rangkuman, kemudian kita bisa ambil sarinya untuk kita jadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan rujukan ya. Kemudian kalau riset note itu beberapa catatan penting terkait dengan misalnya hasil temuan baru, atau misalnya opini ya, atau case series, seri kasus gitu. Jadi sifatnya adalah sangat spesifik, sangat kecil ya, kompleksitasnya sangat kecil karena hanya di bagian-bagian tertentu. Kalau review artikel sifatnya luas, general, karena semua atau mungkin banyak gitu ya, sari-sari dari artikel-artikel lain jadikan satu rekomendasi gitu ya. Kalau suplemental itu melengkapi ya, melengkapi artikel yang sudah ada, ataupun ada temuan baru kemudian dilengkapi di artikel berikutnya gitu ya. Oke. Kemudian ini bagaimana cara teman-teman melakukan scientific paper writing ya. Jadi pertama teman-teman, nah ini kalau yang review ya, teman-teman nanti dapat observasional, teman-teman mau tambahkan dengan sedikit ada reviewnya. Oh ya, original artikel, karena ada data primernya. Jadi pertama teman-teman harus stand the purpose, jadi tetapkan dulu tujuan penelitiannya. Misalnya seperti saya, misalnya expertnya di farmasi rumah sakit, pahami dulu peraturan perundangan di farmasi rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah dari aspek pekerjaan kefarmasian itu, farmasi klinik itu, aspek apa atau komponen apa atau substansi apa yang mau Anda fokuskan dalam observasi Anda, dalam metode Anda, dalam diskusi Anda. Tidak mungkin kan hanya tidak mungkin semua aspek dari aspek pengkajian proses, kemudian review, kemudian penyimpanan dari manajerial, masih kliniknya, kemudian ada counseling, ada monitoring, itu kan banyak sekali. Jadi fokus aja di salah satu aspek yang Anda akan mau lebih eksplor atau lebih dalam. Itu menurut saya akan lebih spesifik, sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah membahasnya. Kok terlalu general? Boleh, tapi biasanya pembahasannya akan semakin meluas. Ketika semakin luas, maka teman-teman kadang lupa dengan apa sih tujuannya, apa sih rumusan masalahnya, apa sih isu yang diangkat. Lupa di sana, jadi lupa esensi benang merahnya. Jadi understand the purpose first, lalu kemudian teman-teman familiar yourself, itu artinya teman-teman harus paham dari dalam satu kinerja kelompok itu ada yang mungkin lebih paham bahasa Inggris, mungkin ya. Kemudian ada juga yang mungkin lebih paham cara penulisan yang sistematik, ada yang sangat ahli dalam mengambil data, misalnya sangat komunikatif orangnya, ekstrovert gitu ya, gampang untuk bergaul. Kemudian ada yang lebih pintar dalam artian membuat grafik, desain. Nah, itu teman-teman manfaatkan semua sumber daya yang teman-teman miliki
keluarkan kapasitas kerja kalian yang semaksimal mungkin sehingga mendapatkan hasil yang baik. Bukan untuk saya, bukan untuk Budayu, bukan untuk Pak Gilgil, bukan. Tapi artikel ini akan dipublikasi, Anda akan mendapatkan benefitnya. Kalau nggak dipublikasi, reject terus kan Anda juga yang capek kan merevisi. Tapi kalau misalnya langsung tembus, itu akan menjadi sangat bagus sekali dan menjadi achievement Anda, prestasi Anda sendiri gitu loh dalam artian kelompok ini. Gitu. Ya, jadi bukan untuk dosennya, bukan ya, tapi untuk Anda bertumbuh gitu menurut saya ya. Oke, kemudian itu juga saya sharing sedikit ya. Saya sharing sedikit karena menurut saya ini penting motivasi untuk teman-teman yang masih muda. Saya rasa teman-teman lebih jago ya dalam segi ilmu daripada saya, dalam artian ilmu penulisan. Anda sudah dilengkapi dengan AI, writing tools gitu ya. Saya dulu pun juga tidak paham dengan cara menulis yang baik dan benar ya, menulis artikel maksudnya. Kemudian saya belajar dari jurnal-jurnal nasional yang menurut saya saat itu sudah bagus sekali ya di mata saya gitu ya, di kemampuan saya pada saat itu sebagai dosen. Kemudian ketika saya studi ke luar negeri itu benar-benar itu tuh zero, saya start from zero dan memang benar-benar ternyata di record saya itu zero. Dalam artian saya nggak punya paper yang memang benar qualified gitu loh untuk taraf saya selaku student di luar negeri itu saya nggak punya, dan itu saya insecure sekali. Ketika saya insecure sekali itu langsung diberikan gambaran bagaimana cara menulis yang benar sampai akhirnya saya mulai belajar untuk bisa gitu ya publish gitu dengan sesuai dengan kaidah yang benar yang ternyata dalam saat ini itu menjadi menjadi tetap jadi goal gitu ya, dalam artian bahasa Inggrisnya, kemudian cara melaporkan, cara kemudian menulis gitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman harus evaluate structure, jadi cermati dulu, jangan langsung ACC dalam artian udah beres kumpul dalam artian saya bikin bab 3, saya bikin metode, saya bikin discussion, saya bikin result, saya bikin misalnya reference, saya misalnya bikin introduction, gabungin aja compile gitu langsung kirim. Nggak gitu teman-teman ya, jadi harus teman-teman clarify dulu, baca lagi sekali runut, ini nyambung nggak ya antar satu introduction ke metode kemudian ke result tuh nyambung nggak ya gitu ya. Jadi harus dipahami kembali. Kemudian evaluate dari riset metodenya sama analisisnya, udah benar belum teman-temannya, udah benar belum resultnya, udah benar belum discussionnya, yang kita mau bahas benar-benar kita diskusikan nggak. Kemudian etik ya, ini dah seperti yang saya katakan, kalau misalnya dari litbang rumah sakit misalnya mengatakan perlu izin etik gitu ya, silahkan segala teman-teman terus sambil melakukan observasi. Ini kan sambil jalan ya teman-teman ya, nggak harus besok harus sudah selesai gitu, enggak ya, ini kan proses. Jadi teman-teman silahkan kerjakan. Kemudian verify referensinya, pastikan referensinya itu relevan. Jadi nggak cuma baru aja 2024 Bu, yang penting 2024, nggak pasti gitu ya, tapi yang penting harus relevan. Sama berikan feedback, jadi saling kolaborasi, saling komunikatif dengan dosen pembimbing ya teman-teman. Baru summarize dari itu. Jadi ada introduction, ada material method, result, discussion, sama conclusion-nya, ada implikasi. Implikasi itu artinya dampak dan implikasi, dan maksudnya dalam artian resolusi yang Anda berikan kepada masyarakat ataupun community yang berkaitan dengan farmasi. Maksudnya farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kawan-kawannya. Jadi harus jelas. Jadi teman-teman coba perhatikan, itu kayak ibarat gelas ini ya, gelas pasir ya. Jadi yang opening itu besar, biasanya besar, luas, jebol. Nanti sintesis, result, dan analisisnya itu kecil ya, seperti di pinggangnya gelas ini ya, gelas pasir. Kemudian discussion, resolution itu besar, teman. Jadi artinya lebih general ya. Lagi lanjut. Jadi harus tahu teman-teman mau nyari apa sih, kemudian fenomena apa sih yang mau diangkat, isu apa sih memangnya selama ini dengan metode A gimana, kenapa kita harus pakai metode B, kenapa kita harus wawancara apoteker ini, kenapa
explore misalnya atau mengidentifikasi SOP-nya. Kenapa kita ingin tahu tentang kepuasan pasien? Nah, semua itu teman-teman harus list dulu. Apa sih yang mau dicari dari tugas ini? Apa sih yang mau dibahas? Itu ya. Baru kemudian ketemu tuh namanya disebut dengan tujuan penelitian atau objektif penelitian orang bilangnya. Jadi harus tahu dulu apa sih yang mau dicari, apa gapnya. Gap ini artinya penelitian yang dulu atau misalnya informasi yang dulu, kebijakan yang dulu itu kurangnya apa, atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa di cover oleh fenomena sekarang, tidak bisa ditanggulangi oleh fenomena yang ada. Jadi fenomena ini misalnya apa gitu, misalnya krisis vaksin gitu, bagaimana sih sebelumnya, atau misalnya peraturannya seperti apa gitu misalnya. Jadi harus diketahui ya oleh teman-teman semua. Nah kemudian dari segi teman-teman melakukan proses writing itu nggak sekedar writing tiba-tiba jadi gitu ya. Nah, itu namanya ada hipotesis. Jadi kira-kira misalnya menurut teman-teman dengan adanya peran nah ternyata di penelitian ataupun mungkin di hasil observasi seperti apa, itu teman-teman bisa diskusikan gitu ya. Kemudian untuk melakukan penulisan pastikan teman-teman juga harus melihat sistematika dari bahasa, tata bahasa. Teman-teman bisa pakai writing tools ya, misalnya pakai Quillbot, teman-teman bisa pakai Grammarly, teman-teman bisa pakai ChatGPT, tapi ada batasannya, hanya untuk sifatnya melakukan afirmasi, misalnya definisi, cross check aja sifatnya, tapi bukan percaya 100% kepada writing tools AI tadi. Teman-teman harus tetap melakukan preparafrase, mengeluarkan ide sendiri, kalimatnya itu benar-benar kalimat yang Anda tulis sendiri gitu ya. Kemudian citation checker, lihat citasinya benar nggak ya cara melakukan citasi, spelling, ada typo itu apakah. Kemudian pastikan itu selaras dengan author guideline-nya. Jadi dalam setiap jurnal itu ada aturan penulisan untuk si penulis ini. Jadi misalnya stylenya gimana, formatnya gimana, apa kriterianya, scoop-nya, jangan sampai nanti salah scoop. Salah scoop itu artinya jurnal ini tidak menerima artikel yang sifatnya apa gitu, misalnya farmasi klinik gitu, farmasi komunitas, sifatnya yang jurnal apa namanya, sifatnya penelitian eksperimental gitu, misalnya in vitro atau in vivo, ya kan nggak bisa masuk ya. Teman-teman harus pastikan teman-teman melihat dulu scoop dari jurnal tersebut. Baru pastikan teman-teman mengikuti aturannya supaya nanti nggak bolak-balik revisi aja terus, atau mungkin tiba-tiba di reject hanya karena kesalahan penulisan atau tidak memenuhi author guideline. Kan sayang, kasihan gitu ya. Kasihan kenapa? Kasihan tulisannya sudah capek-capek susun, Anda juga wasting time gitu ya. Kemudian pastikan, nah ketika sudah selesai itu semua, ada cek plagiasi juga ya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman sudah tahu pakai iFirephrase atau mungkin iSubmitting itu bisa pakai ya. Nah ini sedikit aja. Jadi title susah orang untuk mencerna ini apa. Jadi kalau title-nya udah menarik, pasti orang akan tertarik untuk baca. Atau isu-isu terkini, kayak misalnya kemarin COVID. Banyak sekali orang yang mencari artikel tentang COVID. Pasti lagi laris di pasaran, istilahnya seperti itu. Kemudian abstrak. Kalau terlalu pendek juga kurang bagus, terlalu panjang juga bertele-tele. Jadi pastikan teman-teman memilih. Nah, introduction ya berarti harus jelas background-nya isinya apa. Gitu ya. Biasanya paragraf 1, paragraf 2 itu lebih ke fenomenon atau fenomena dan riset gap. Paragraf 3 dan 4 fokus penelitian atau observasi Anda, dan paragraf keempat biasanya tentang solusi. Apa sih manfaat melakukan ini? Jadi cukup 3-4 paragraf aja. Nggak usah banyak-banyak introduction. Karena kalau untuk menulis jurnal beda sama menulis skripsi. Jurnal itu nggak perlu 50 halaman, nggak mungkin ya. Tapi cukup 8, 12 termasuk referensi ya. Tapi kalau skripsi bisa sebanyak-banyaknya ditulis sampai lampiran ada masukan berbanyak-banyak itu. Tapi kalau di jurnal nggak bisa ya.
Kemudian di result and discussion, pastikan memang menjadi target penulisan Anda. Diskusi itu sampai apa, sampai mana. Kedalaman penulisan itu sampai mana. Konten yang mau Anda angkat, isu yang Anda angkat itu apa. Solusinya apa dari permasalahan. Itu sih ya, yang paling penting. Nah ini proses review aja sedikit ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah pernah lakukan publikasi, jadi kita refresh sedikit. Jadi prosesnya dari submit gitu ya, kemudian di screening sama editornya. Kalau di review oleh editor, masuk ke peer review-nya si reviewer. Baru kemudian teman-teman dihubungi ke email teman-teman, misalnya oh ada ini, ada revisi, atau misalnya di reject, atau misalnya diterima. Nah itu tergantung dari editor, nanti akan menyampaikan. Kalau perlu direvisi ya mohon direvisi segera, kan ada batas waktunya ya teman-teman. Baru kemudian, nah kalau misalnya di accept, ya berarti proses untuk copy editing di berikutnya. Nah pastikan teman-teman juga harus melihat di jurnal itu ada yang disebut dengan article processing charge atau APC. Ada harganya, ada juga yang enggak, gratis. Pastikan teman-teman juga mendapatkan informasi itu dulu ya, nanti baru kita diskusikan untuk kedepannya. Karena itu terkait dengan pembiayaan, jangan sampai nanti artikel sudah diterima, kaget lihat biaya publikasi karena nggak ngecek dengan jelas. Jadi pastikan ngecek detail gitu ya. Waktu tunggu publikasi dan waktu tunggu diterima oleh editor itu berapa lama. Jangan sampai nanti waktu tunggu diterima editor 6 bulan, ya lama banget dong. Ya teman-teman ya, pastikan teman-teman juga ada informasi tentang itu. Oke. Nah ini untuk yang singkatnya tadi dari halaman ini ya, halaman 11 ya. Dia submit dulu, ada decision nanti dari editor kepada kita gitu ya selaku author. Kemudian kalau diterima artikel kita layak gitu ya, nggak ada revisi lagi, berarti dapatlah nanti LOE-nya, letter of acceptance-nya, baru kemudian publikasi ya. Nanti prosesnya itu teman-teman tinggal menunggu atau tinggal mengkonfirmasi misalnya diminta untuk atur format style atau referensi atau mengecek. Dulu apa jurnal yang teman-teman mau cari, kemudian proses peer review seperti apa, impact-nya, risetnya dari segi observasinya. Misalnya harusnya sampelnya apoteker, tapi ternyata di lapangan teman-teman nyarinya bukan apoteker. Itu kan udah beda ya, fraud ya, artinya sudah fraud ya. Kemudian atau incomplete, baru ngebahas poin pelayanan misalnya penyimpanan gitu, misalnya penyimpanan obat gitu. Tapi teman-teman di tujuannya juga ada selain penyimpanan distribusi, tapi ternyata distribusinya nggak ada, lupa atau mungkin kurang waktunya atau mungkin di skip, nggak bisa ya. Jadi harus apa yang dicari itu yang dijawab. Tentang penyimpanan ya tentang penyimpanan, tentang pelayanan ya pelayanan, tentang dispensing ya dispensing jawabannya, jangan kemana-mana ya. Kemudian ethical challenge misalnya tadi ya yang saya katakan, nanti lama nggak ya ethical clearance-nya, mahal nggak ya bayarnya, nanti saya presentasi lagi nggak ya. Nah makanya harus lengkap di sana, jelas apa yang mau dilakukan, ini ada merusak tubuh orang dalam artian menyuntik apa enggak gitu ya, ada tindakan invasi apa enggak, ada mau memberikan perlakuan, memberikan obat apa enggak, itu harus jelas. Kalau misalnya tidak ada, sampaikan wawancara gitu misalnya. Jadi jelas apa yang mau dilakukan kepada subjek. Walaupun misalnya bukan pasien ya, tapi apoteker, ini tetap manusia, tetap orang yang dilakukan wawancara. Jadi tetap ada unsur yang harus persetujuan itu ya, informed consent. Ya, setuju nggak orangnya? Dalam keadaan terpaksa nggak? Dalam tekanan nggak dia dalam menjawab pertanyaan Anda? Itu ya harus dipertimbangkan. Itu sama seperti Anda mau nggak tiba-tiba didatengin sama orang, dimintain, Pak, Bu, saya minta dong datanya, nama, alamat, saya mau tanya dulu, mau nggak? Kan nggak mau kan, kalau tiba-tiba kalau kenal ya. Ini harus benar-benar persuasif terlebih dahulu ya. Kemudian formattingnya ya, jadi kayak misalnya citationnya kurang, harusnya ada tahunnya tapi nggak ada gitu misalnya. Plagiarisme ya,
wah ini isu yang penting ya, isu yang sangat krusial di dunia akademik. Jadi pastikan teman-teman nggak plagiat dengan mengecek plagiarismenya. Sama guideline dari publishernya ya. Itu tadi ya, seperti misalnya formatnya udah sesuai nggak dengan target jurnal. Ya. Oke, nah ini contohnya. Teman-teman kalau misalnya belum tahu Bu, saya nyari artikel di mana, jurnal apa, saya belum tahu publish di mana, itu misalnya buka Sinta ya teman-teman. Yang Sinta ini adalah indeks publikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Ya teman-teman bisa buka metriknya Sinta ini, nanti teman-teman lihat di sana ya. Ini contohnya misalnya punya saya nih, tapi kalau nggak login juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada jurnal, kemudian teman-teman bisa search jurnal. Tapi kan saya nggak tahu Bu nama jurnalnya. Nah, nggak apa-apa, topiknya aja misalnya farmasi gitu misalnya, atau kesehatan gitu misalnya, atau hukum gitu misalnya, mungkin hukum kesehatan bisa kan? Nggak bisa. Filter, nah jangan teman-teman pastikan teman-teman juga paham dengan fitur filter ini. Ya teman-teman lihat, ya ada Sinta berapa. Nah Sinta ini maksudnya adalah indeks ya, indeks peringkingan dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Semakin kecil jurnalnya dan semakin ke arah satu, itu kualitas ataupun validitas dari jurnal tersebut di respectively ya, di rankingkan lebih baik dibandingkan yang semakin besar Sintanya. Tapi di sini tentu saja itu menjadi challenging, tantangan, karena semakin kecil angka Sintanya, semakin tinggi gitu ya, itu peluang untuk publishnya juga akan semakin besar, semakin kecil. Kenapa? Karena dia akan melakukan proses yang lebih panjang, review lebih panjang, kemudian expertnya lebih banyak yang terlibat. Ya, jadi ada plus minusnya juga. Oke. Kemudian dari subjek area, misalnya teman-teman, kalau di sini teman-teman lihat nggak ada farmasi langsung ya, tapi kita bisa coba klik yang health atau science, ya. Lebih banyak yang health, saya coba lebih banyak yang health, bukan yang education ya. Kalau education itu lebih ke ini pendidikan, ya pendidikan IPA, IPS kayak gitu. Tapi kalau health itu meliputi perawatan, kedokteran, farmasi, kemudian gizi, fisioterapi, gitu ya. Oke, ini contoh aja nih, tadi saya kliknya saya coba Sinta 4, 5, 6, kemudian saya tekan yang health, ya saya klik yang health, keluarnya ini. Jadi ketemu dah nih, oh jurnal ilmu kesehatan, misalnya punyanya ini Umusa Surabaya, atau misalnya ini jurnal farmasi sains Indonesia, atau jurnal penelitian farmasi Indonesia. Nanti kelihatan nih akreditasinya di mana, S4 terlihat, dan indeksnya di mana, nanti ada linknya gitu ya, teman-teman lihat linknya, baru teman-teman download atau guide-nya gitu ya, untuk supaya tahu atau guide-nya seperti apa. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk sharing sedikit tentang aturan penulisan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, sampai jam berapa kita ini teman-teman? Oke, ACC aja. Ini harus saya admit ya ini ya semua ya, sorry. Halo teman-teman, selamat bergabung yang baru ya teman-teman ya. Ini tadi saya pikir bisa langsung masuk, ternyata harus nunggu afirmasi dari saya dulu ya, konfirmasi dari saya ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sharing dari saya. Ada masukan nggak? Atau ada hal yang mau teman-teman sharing nggak? Kesulitan gitu loh misalnya atau apa?
Kalau kemudahan nggak usah di-share ya, biar teman-teman nggak paham. Tapi kalau kesulitan boleh di-share. Ya teman-teman, kita santuy aja nih ya hari ini ya, jangan tegang-tegang. Ini banyaknya ada 119 nih. Kan sudah online. Nggak langsung tegang di tempat gitu ya. Oke, gimana? Kalau misalnya orangnya malu gitu ya boleh di chat deh. Kalau nggak misalnya nggak berani ngomong gitu karena lagi keluar lagi ribut misalnya, boleh di chat. Mana teman-teman udah yakin nih bisa nih? Yakin ya, pasti yakin. Kalau bisa pasti yakin, saya yakin kan karena sudah semua lewat skripsi ya. Tapi publikasinya ya mungkin ya. Ada waktu nih sekarang nih kan buka laptop tuh, coba cari jurnal yang kira-kira teman-teman mau tuju. Coba cari di Sinta itu, kemudian teman-teman buka terkait lainnya. Kita masing buka laptop yang masing-masing ya, atau misalnya lagi di jalan ini pakai buka ininya apa namanya browsernya, Google Chrome-nya buka atau Safari-nya buka gitu, dari Sinta, dari jurnal farmasi yang tuju apa, atau misalnya Google. Recording in progress. Ada yang mau di-share screen teman-teman? Kalau ada yang mau share screen silakan teman-teman. Sebentar kalau share screen saya coba buka dulu settingan saya ya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau semua sudah?
Oke, gimana teman-teman? Mungkin teman-teman yang puskesmas sudah sampai mana ya? Udah sampai mana gitu loh. Jadi biar nggak kita nih diam-diam aja. Waktu kan berjalan terus nih. Nggak apa-apa ya kalau salah tuh nggak perlu takut teman-teman, nggak perlu juga bingung apa ya kira-kira ditanya, nggak apa-apa kalau misalnya belum sampai kata-kata apa, tapi apa sih ide yang mau Anda tawarkan, mungkin itu masih bingung gimana tuh bisa didiskusikan, silahkan teman-teman. Ini 5. Amira dan Adira ini 16 menit yang lalu nih. Udah halu. Saya coba tanyain aja ya. Ada yang mau ditanyakan kan mungkin teman-teman yang di puskesmas atau mungkin apotek nih, tadi kan yang rumah sakit udah tadi menanyakan terkait dengan artikel sama besok kan rencana mau lagi gitu kan tadinya. Yang lain mungkin progres ya nggak apa-apa kalau mungkin masih belum banyak, yang penting ada progres gitu ya, jangan takut salah, kita kan sama-sama belajar. Kayak gimana? Permisi Ibu, saya menjawab. Boleh silahkan Brian ya. Iya Ibu. Jadi untuk progres dari kelompok puskesmas dari kelompok 5 itu surat sudah jadi Ibu. Nanti masih akan dibawa ke dinas kesehatan. Terus sudah berkoordinasi sama apotekernya, itu kita akan turun di tanggal 2 Ibu. Karena apotekernya ada waktu di tanggal 2. Untuk terkait dengan hal-hal yang akan ditanyakan, kita sudah buat form. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, itu sudah diisi, sudah ada. Ya, mungkin begitu. Sudah ini. Sudah diisi sebetulnya. Cuman kok mahal banget ya. Minta 5 kilo, 500.000 lah. Ketika dikeringkan cuma jadi berapa? Betul. Kalau udah makan di ruangan operasi ini bau lama banget ya. Tapi saya nggak nyoba makan. Apa ya mau makan saya? Saya betul-betul. Ampura Budayu masuk suaranya Budayu. Minta nanti kalau sudah info nggih. Nggih, siap Budayu. Iya Budayu. Iya capek sebentar. Enggak apa-apa Budayu semua. Baik teman-teman, tadi masukan dari Brian ya, saya sharing pengalaman dari Brian ya. Brian, baik sekali teman-teman kelompok 5 tadi ya kalau nggak salah ya yang puskesmas. Oke teman-teman, mohon coba saya dikasih draft pertanyaannya yang mau teman-teman ajukan ke apoteker ya. Saya ingin tahu apa yang mau teman-teman tanyakan. Artian data apa yang teman-teman butuhkan. Jangan sampai nanti data-data tersebut memang sudah ada misalnya di Dinkes atau di puskesmas, teman-teman tanyakan lagi. Jadi at least teman-teman harus paham dulu data apa yang mungkin memang sudah tersedia di rumah di puskesmas itu. Jangan sampai nanti teman-teman tanya lagi yang bertanya gitu loh, maksudnya tanpa perlu ditanyakan pun jangan-jangan sudah ada datanya gitu loh. Jadi pastikan yang teman-teman tanyakan itu memang hal-hal yang menjadi permasalahan yang belum ketemu solusinya, atau mungkin masih menjadi momok, atau mungkin masih menjadi bukan momok ya, problem gitu loh. Misalnya waktu tunggu misalnya mungkin, atau penyimpanan mungkin, atau misalnya dispensing, atau misalnya elektronik prescription dalam artian EMR gitu misalnya, atau pengadaan kayak gitu loh. Kalau misalkan teman-teman tanya SOP, saya rasa tanpa teman-teman perlu tanya lebih detail pun mereka sudah ada, baik di puskesmas, apotek maupun di rumah sakit. Jadi nggak termasuk dalam list pertanyaan yang urgent untuk ditanyakan. Itu ya, jadi mohon saya dikasih dulu draftnya supaya saya tahu memang, memang ini nih yang perlu untuk ditanyakan. Emang ini loh sarinya, emang ini loh summary-nya, emang ini loh titik poin intinya yang ditanyakan. Itu ya. Kemudian
di Dinkes sudah dapat izin gitu ya. Alangkah bagusnya teman-teman misalnya mau mengangkat topik-topik terkini gitu misalnya, teman-teman juga bisa coba ditanyakan di Dinkes apakah ada data demografi, data geografi gitu ya yang bisa teman-teman kutip, yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk menambah literatur Anda. Contoh misalnya ngambil di Bandung misalnya, di Denpasar misalnya, di mana gitu misalnya, nanti demografi tentang penduduk di area itu, klaster penyakit yang terbanyak, nanti kan teman-teman bisa dapatkan datanya secara general misalnya di Dinkes. Karena kalau di puskesmas yang general seperti itu mungkin nggak ada, karena lebih spesifik di puskesmas. Sementara kalau di Dinkes mungkin lebih general gitu. Ya, jadi mohon coba dikoordinasikan lagi ke saya Japri gitu atau ke Budayu juga boleh. Nanti masukannya terkait dengan pertanyaan, cakupan seberapa jauh teman-teman bertanya supaya kita juga ada gambaran gitu ya. Kemudian cara menjawabnya dengan apa? Apakah dengan skala Likert atau misalnya dengan close ended question atau misalnya teman-teman dengan pertanyaan terbuka. Nanti gimana cara merangkumnya, gimana cara menyeleksi gitu. Itu ya, bagus sekali masukan tadi Pian. Teman-teman yang lain mungkin karena waktu juga ya, ini kan lagi jam 4 nih. Terakhir kalau ada, kalaupun nggak ada juga nanti saya informasikan ke Budaya. Ada lagi teman-teman? Semangat ya untuk semua ya, ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Mungkin untuk selanjutnya bisa feedback dari Budaya Walid. Mungkin teman-teman bisa bantu mungkin untuk Budaya Walid. Ya, selamat siang, adik-adik. Selamat sore nih, udah sore. Silakan untuk kelompok yang untuk apotek sudah sampai mana progresnya? Mungkin ada 1-3 kelompok ini udah ngirim ya artikelnya. Mungkin bisa dipresentasikan aja. Kelompok apotek silakan. Kelompok 16, kelompok 7. Halo. Halo. Bulan? Ya, halo adik-adik. Silakan kalau mau pertemuan dijawab. Jika tidak, saya end meeting. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 27. Ya, Mungkin akan silakan. 27. bentar, Ibu. Kemarin kami sudah melakukan pembuatan kuesioner, Ibu. Ya. Beberapa saya kasih masukan sudah ya? Sebentar, saya tanyakan ke teman saya, Bu. Soalnya belum ada ini. Halo Ibu, Ya, silakan Lydia.
Ya, sebelumnya Ibu, kami sudah memberikan kuesioner Ibu yang terkait kuesioner kemarin dan juga Hmm. sempat menanyakan mengenai maksud istilah dari yang apoteker apoteker penanggung jawab dan apoteker pendamping itu kemarin Ibu. Ya, dari peraturan saya ingin klarifikasi itu istilah itu karena kan yang akan ditanyakan itu harus jelas supaya nggak membuat bukan istilah kita itu. Jadi semua istilahnya itu adalah istilah yang ada secara perundangan. Ya, kemudian sebentar. Kalau tujuannya udah oke saya. Tujuannya sudah oke. Ntar dulu kuesionernya. Kuesionernya sudah sempat revisi nggak? Untuk kuesionernya belum ada, masih cuman yang kemarin aja itu Bu, jadi belum ada kami revisi lagi. Ya. Kemudian kelompok usia. Nah, kalian mengelompokkan usia itu berdasarkan apa? Kenapa pakai kelompok itu? Apa dasarnya? Eh, jadi kalau kami mengikut mengikut kuesioner dari yang sudah ada sebelumnya, Bu. Jadi karena dia sudah divalidasi untuk Oh ya. kuesionernya, jadi kami mengikut untuk persyaratan umur dan lain-lainnya ngikut dari situ, Ibu, begitu. Oh ya, berarti ini sudah ada kuesioner yang divalidasi. Iya, Ibu, Tapi kuesioner tentang apa itu? untuk kuesionernya itu kemarin itu tentang ada di paling bawah Ibu untuk di daftar pustakanya dia. Judulnya Assessment of Practices and Awareness Regarding the Disposal of Unwanted Pharmaceutical Products Among Community Pharmacies. Oh ya, ya mirip lah ya. Ya nggak apa. Tapi kita harus tahu juga kira-kira dia dasarnya risetnya ini pengelompokan usianya apa dasarnya. Ini 23 tahun ini kan berarti kan kalau orang tamat apoteker tuh usia berapa ya? 23 tahun ya. Iya, Bu, sekitar 22-23 tahun. Jadi kami ngambilnya 23 tahun ke atas. Ya. Kemudian emangnya ada apoteker yang 64 tahun masih praktek ya? Masih ada ya? Iya, enggak apa-apa. Ah, kurang tahu. Kami mengikut di yang sebelumnya mereka matoknya juga segitu. Ya mungkin aja karena itu kan praktek profesi ya mungkin aja. Sama dokter juga 70 tahun masih ada yang praktek kok. Di manakah lokasi Anda bekerja? Nah ini yang saya anukan kan kota desa. Karena istilahnya kalau di Bali itu rasanya semuanya udah kota ya. Nggak ada yang desa lagi ya. Nah kalian buat klarifikasi itu jelaskan kota desanya itu. Oke, Bu. Jadi untuk Kalian bisa itu modifikasi kok kuesioner ini supaya kalian dapatkan data secara benar. Dia dari iya, Bu. kota Kodia atau dari Kabupaten A, B, C itu. Kalau itu kami jadinya modifikasi di ini Bu. Jadi kalau misalnya Bangli itu kan ada empat atau 5 kecamatan begitu Bu. Jadi Ya, ya untuk yang kecamatannya boleh nggak apa-apa. ya jadi untuk yang jadi pengelompokannya mungkin di pusatnya di Kecamatan Bangli dan yang sisanya itu di luar Kecamatan Bangli karena Kecamatan Bangli itu pusatnya dia Bu. Ya, kemudian istilahnya nanti jabatan. Istilahnya di situ apa ya? Apoteker penanggung jawab, apoteker pendamping, apa apoteker pembantu? Coba dicek lagi tuh. Sama dengan di manakah lokasi tempat tinggal Anda tuh? Di manakah Anda tinggal ya gitu? Di manakah lokasi tempat tinggal? Ya, karena kita menanyakan ada peluang nggak dia melakukan praktek jarak jauh itu? Artinya orangnya di rumah, tempat prakteknya jauh. Ya sesungguhnya kan nggak boleh gitu ya. Ya, tempat tinggal itu juga gitu sama kan ya. Di mana dia lokasinya kira-kira berapa kilometer sih supaya bisa kita ini ini standby nggak sih farmasinya? Kemudian berikutnya di situ ada kecamatan ya. Kalian udah. Nah, ini dia. Ini kan pengulangan ini di mana Anda tinggal, di kecamatan mana Anda tinggal.
Ya, mungkin yang perlu diklarifikasi berapa kilometer kurang lebih jaraknya itu ke apotek itu. Ya, karena kita akan mengklarifikasi tentang praktek, ya, tentang prakteknya mereka. Kemudian status perkawinan diperlukan nggak ya? Kok kayaknya nggak ya? Nggak ada hubungan dengan praktek profesi ya? Ada nggak? Emang ada pengaruh antara kawin dan tidak kawin dengan praktek profesi? Enggak lah. Enggak ada sih, Bu. Yo, jangan nak ingin buat-buat itu tidak setuju, tidak usah. Pendidikan terakhir, apoteker spesialis belum ada kita, nggak usah. 78 tuh kayak harus dikeluarin ya. Di mana kan Anda punya pendidikan terakhir? Hmm, ini Bali luar Bali ini juga nggak banget deh, jangan supaya nggak bikin karena orang tidak akan menanyakan dari mana Anda lulus, tapi Anda menanyakan seberapa kompeten Anda. Kemudian untuk pendapatan ini mau dikaitkan dengan etika, rasanya nggak juga. Supaya nggak dapat data fake nanti. Nggak ada orang menyebutkan pendapatannya kalau di ini selalu pakai ya. Nah, sudah berapa lama Anda berpraktek ini cocok? Karena ini kan akan mengikuti dia mengikuti perkembangan enggak? Ya. Apakah Anda mengikuti gitu? Apakah Anda sudah pernah mengikuti pelatihan itu? Apakah Anda sudah pernah melakukan pemusnahan? Kemudian sudah pernah ikut pelatihan nggak dia? Emang ada pelatihannya? Oh, kayaknya nggak ya. Apakah Anda sudah pernah melakukan pemusnahan? Kemudian tanyakan dia di situ berikutnya, tahu nggak dia dokumennya apa aja? Dokumen yang dibutuhkan untuk ini adalah, suruh dia milih itu yang mana? Apa yang diperlukan? Daftar kartu stok atau apa gitu. Kemudian ada persyaratannya kalau mau pemusnahan kan dia harus memilah dulu ya. Kalau di farmasi di komunitas itu dipilah dulu berdasarkan hasil stok opnam yang sebelumnya. Melakukan enggak dia itu? Dari mana dia mengumpulkan informasinya? Itu tanyakan. Ya, kemudian baru kita tanyakan. Di peraturan perundangan itu kan dijelaskan bahwa pemusnahan obat itu dilakukan dengan metode ABC itu. Ini kan udah benar dinanyakan ini. Kemudian eh, tinggal perbaiki itu aja dikit ya, Dek ya. Kemudian bentuk sediaan. Nah, ini kan sudah sesuai dengan aturan ya. Bisa nggak dia seberapa kompeten dia menjawab ini? Itu kan akan menunjukkan kemampuannya dia. Obat yang termasuk dengan obat kelas ini B adalah ini obat kelas B ini apa maksudnya? Itu maksudnya ini, Bu, apa namanya? Narkotika, Bu. Narkotika golongan 2. Apa ini obat kelas B? Tanda tanya nomor 17 itu sampah atau tidak apa maksudnya? Obat kelas C maksudnya apa? Antibiotika apa? Kalau masuk kelompok obat ini kemana dilakukan ini kan gitu? Jadi itu kan, Bu, di atas itu udah ada di paling atas di bagian 2 itu udah dibilang seperti apa aja. Nah, itu untuk kelas B itu metode pemusnahannya seperti apa begitu. Jadi untuk mengetahui Sebutkan lengkap, nah. Sebutkan lengkap. Pemusnahan obat untuk obat kelas B itu ini. Yang mana yang masuk kelas B? Yang mana yang masuk kelas C? Ya, jangan sampai dia nggak paham itu. Obat inhaler bagian 3 ya, ya awareness-nya ya. Ya, persepsi ini apa tuh? Yang lain udah bagus ya, Dek. Apoteker komunitas, apoteker komunitas wajib memastikan bahwa oh iya, apa-apa boleh ini. Yang lain sudah bagus, oke. Ya, perbaiki dikit itu. Kemudian baru saya bacakan ini ya, baca eh, konsepnya. Tinggal disesuaikan. Ini kelompok 26 ya. Kelompok 26 sudah berarti kan sudah bisa ini ya nyiapkan untuk pengisian pengajuan etik ya, karena kalian kan akan wawancara ya. sebelumnya maaf Ibu mau bertanya. Ini kan dia kuesionernya sudah divalidasi nih, Bu.
Nah, Kan tapi kalau apakah dikombinasi, dimodifikasi lagi kan? kalau begitu nggak apa-apa kami modifikasi begitu Bu, walaupun dia sudah divalidasi? Ya, kan nanti dikombinasi. Ya, dimodifikasi. Tetap nanti sebagian dilakukan ini. Di antara kalian aja kan bisa. Di antara teman-temannya. Kan validasi itu kan untuk meyakinkan bahwa kuesioner itu memang benar-benar mengukur apa yang kita inginkan. Kalau dia normal, ya udah pakai terus. Jangan terlalu dipikirkan untuk validasinya. Kalian Baik berapa Ibu. berapa apotek ada di situ yang kalian akan dapatkan? Eh, untuk jumlah apotek di Bangli itu Bu, kami mendapat hasilnya jadinya 26 Ibu. Oh, Dengan 20. metode perhitungan kemarin sebentar maaf. Ya, ya. 26 apotek. Ya, nanti validasinya di antara kalian itu enggak apa-apa. Yang penting itu bahasanya tidak menimbulkan ambigu. Diuji normalitasnya, kalau dia distribusi normal bisa dipakai dah. Ya ada beberapa metode validasi sih ya. Kalau uji statistik ya itu, kalau dia normal ya bisa dipakai, dilanjutkan untuk pengambilan data. Artikelnya saya belum baca ya Lydia, nanti segera saya baca deh habis ini. Baik Ibu. Ya, rapikan dulu kuesionernya ya. Siapkan ke Google Doc, nanti saya cek di situ. Begini juga Oke. Ibu, Ya, untuk sebelumnya kami kelompok 25 Ibu. ya. Dan untuk pengajuan, maaf Ibu, eh, i- submit jurnalnya itu kami eh, menemukan belum menemukan yang pas begitu Ibu. Mungkin nanti kami berikan ke Ibu dan mungkin Ibu sarankan bagusnya kemana gitu, boleh Bu? Oh ya, ya boleh. Nanti saya tindak lanjuti itu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Lydia. 25 oke. 7? Ya, Bu, kalau untuk kelompok 7, tadi saya barusan ada kirim contoh kerangka penelitiannya ke WA Ibu. Ya, bentar. Kelompok 7. Bentar ya. Bentar ya. Sebenarnya masuk 3 kelompok. Biasa 5 sih nggak apa-apa. Hmm, masa itu ya enggak kita bisa komunitas. Ya, ini sejauh ini yang untuk apotek ya dasar prakteknya. Mulai nanti dengan peraturan perundangan ya yang terbaru ya, undang-undang kesehatan yang terbaru ya. Karena itu tuntutan kita. Kemudian nah, nota diskusinya. Ya, kalau pengetahuan berarti ini pengetahuan pelayanan farmasi. Ini yang mau difokuskan di pelayanan farmasi klinisnya atau pelayanan farmasi yang secara umum? Jadi, kalau Pak 7, kalian mau fokus di klinik aja, layan layan Yanfarnya aja, Yanfar kliniknya, atau keseluruhan, termasuk logistiknya?
Sepertinya lebih ke klinisnya aja, Bu. Oh, ke klinis saja. Berarti ini dong, sebutkan di judul ya. Ya, artinya kan di standar layanan farmasian itu di PMK 73 2016 itu kan sudah diatur bahwa farmasi itu harus melakukan layanan farmasi klinis. Ya, farmasi klinis itu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian siapa yang melakukan pengawasan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah benar. Jadi benar salah benar salah. Kemudian kalau kita mengatakan dia kompeten itu berapa persen dia benar, baru kita ini hanya ada 10 pertanyaan. Apakah sudah mencakup semua? Kalau 10 pertanyaan, berapa persen dia menjawab baru dikatakan benar, baru dikatakan dia kompeten, berapa persen menjawab benar dia baru dikatakan moderate. Nah, itu pengelompokan itu harus perlu diperhatikan karena ini kan pertanyaannya hanya 10 ya. Pertanyaannya 10 dan itu tolong dieksplor lagi yang detail tentang layanan farmasi klinis itu apa aja. Kemudian ini di persepsi, ya persepsi itu kan dia berjenjang, bagaimana dia memahami itu dan bagaimana pendapatnya dia. Yang pertanyaan satu ya, saya kira berisiko banget ini, karena kita ini kan kewajiban kita ya. Kewajiban kita untuk melakukan pelayanan kefarmasian klinis. Jadi kita jangan menanyakan seberapa sering dia dihadapkan pada dilema. Ya, yang mana menurut mereka itu dilema, misalnya layanan farmasian komunitas untuk home care itu sulit, misalnya sulit melakukan itu cocok di pertanyaannya. Tapi kalau seberapa sering apoteker dihadapkan pada dilema etika dalam pelaksanaan pelayanan farmasian klinis komunitas, itu akan menjadi bumerang buat kita karena kita menanyakan itu seolah-olah kita menganggap ini dia mengarahkan dia bahwa dia supaya membuka bahwa dia banyak sekali mengalami masalah itu supaya enggak gitu. Pertanyaan satu harus direvisi ya. Kemudian kalau dilema yang berikutnya perasaan pasien pemberian obat yang tidak lengkap. Nah ini yang perlu kita gali dilema ketika melakukan pelayanan. Mungkin resep yang tidak bisa dibaca, tidak lengkap, kemudian obat tidak ada itu yang perlu kita gali. Dia boleh memilih lebih dari satu loh ini. Ya, ya nggak? Iya, Bu, bisa. Ya, boleh memilih lebih dari satu. Kemudian apa masalah-masalah yang ada di peraturan perundangan itu digali di situ, biar diterjemahkan di sini. Kemudian seberapa penting kode etik profesi profesi farmasi, profesi apoteker di situ ya, profesi apoteker dalam mengatasi dilema etik. Itu kalian bahasanya diganti ya. Karena kita berharap jawabannya kan penting ya. Karena di situ seberapa penting, jangan jawabannya sangat sering kadang-kadang. Berarti kan sangat penting kan gitu dia. Ya, pertanyaan 3. Kemudian pertanyaan 4, apakah ketika merasa cukup siap? Nah, ini boleh nih, cukup siap. Pernahkah? Nah, ini. Awareness-nya pernah tidak dia melaporkan? Kemudian apa yang dia lakukan itu perlu digali. Tapi kita harus tahu yang harus dia lakukan itu apa. Kemudian yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa, itu harus tahu kita. Pakai aja yang peraturan perundangan itu ya. Masalah legal, itu ya tadi etik ya, ini etik legal. Ya, sebagian sudah bagus ya, Dek. Aku, ya. Kalau menanyakan pernah mengalami masalah hukum, kan nggak boleh praktek ya. Ya, nggak boleh praktek ya. Kalau pernah mengalami masalah hukum, ajukan izin aja nggak boleh. Jadi mungkin ditanyakan jangan dia pernah mengalami masalah hukum. Apakah ada risiko ya yang dia alami. Jadi dia belum kena masalah hukum tapi
pernah nggak dia hampir melakukan itu? Ya, penyimpangan itu terkait dengan legal. Misalnya masalah, kan masalahnya itu kan tidak ada masalah resep aja ya, masalah penanganan pasien, obatnya mungkin komunikasinya nggak pas, kemudian penggunaan obat yang tidak tepat. Yang penggunaan obat yang tidak tepat ini kan sesuatu hal yang apa ya, terlalu detail. Karena di atas kan terkait sudah ngomongin umum banget, masalah resep umum kali, masalah terapi obat pasien gitu misalnya. eh, Kemudian yang berikutnya supaya sepadan dia, pernyataan ini harus sepadan dia. Nggak boleh yang satu tentang ini, yang ke timur, yang satu ke timur, yang satu eh, jangan sampai yang satu terlalu dalam, yang satu terlalu superficial gitu. Imbang dia. Ketika kita menghadapi permasalahan farmasian klinis, kita harus tahu permasalahan farmasian klinis itu apa aja. Berarti kan kalau masalah resep, kelengkapan resep, kemudian penggantian obat, itu dia. Ya, kemudian komunikasi dengan pasien, mungkin kita tidak menguasai apa namanya eh, layanan konsumen tuh. Ya, jadi sepadan dia, jangan terlalu jauh gapnya. Kemudian serba sering perubahan regulasi yang ada. Nah, ini mungkin kita tidak menanyakan, kan regulasi itu kan tidak dibuat sering-sering ya. Ya, kalau menurut Anda gitu, menurut Anda layanan farmasi yang klinis itu yang harus dilakukan. Ya, misalnya apa gitu? Ya, misalnya home care itu seberapa bagaimana pendapatnya dia, setuju apa tidak? Home care itu tidak jalan, apakah dia menjalani itu? Kalau menanyakan tentang persetujuan, berarti dia jalanin enggak dia? Dia hadir nggak dia? Berarti kita harus tanyakan itu dia. Jangan sampai kita menanyakan kepada apoteker yang tidak hadir, ya kehadirannya minim banget. Jadi kan awareness-nya juga minim dia. Ya, untuk yang lain-lain saya kira cukup udah ini. Jadi pernyataan yang di itu di sering kalau apa namanya mengalami masalah hukum, seberapa sering nggak dia harus pernah mengalami risiko ya, risiko terkait hukum terkait dengan pelayanan forensik. Misalnya risiko hukum itu apa? Kalian harus definisikan juga misalnya di situ. Harus disebutkan supaya orang nggak mikir misalnya hukumnya apa ini penjara yang gitu itu kan nggak. Sebutkan langsung di situ. Ya, yang lain sudah sih ini kelompok 7 oke. Perbaiki aja dikit ya. Sambil ngurus surat menyuratnya ini. Ya, Ibu. Ya. Kemudian kelompok 7, kelompok 25, satu lagi kelompok apa ya? 16 ya? Iya, Ibu, kelompok 16. Kelompok 16. Di sini siapa ya, Dek? Duh, ada. Permisi, Bu, saya dari kelompok 16. Ya, silakan. Kelompok 16 sudah ini. Sama. Kelompok 16 sudah ada mengirim kerangka berpikir dan rancangan kuesioner ke WA Ibu beberapa hari lalu nih ke Bu. Dikata. Saya keluar dulu, saya salah masuk link. Aduh, ya, untuk saya masuk. Kelompok 16.
Nggak ada yang lain. Kelompok 16, bentar. Kelompok 25 udah. Kelompok 16 sama siapa ya? Atas nama Dianda, Ibu. Diana. Dianda. Ya, nggih. Berapa nomor telepon terakhir, Dek? 9979. 9979. Udah deh. Ya, demografinya, tingkat pendidikan, usia, lama berpraktek ya. Lama berpraktek itu penting ya, Dek, ya. Kalau masalah etik sama legal tuh, lama praktek itu informasi penting. Karena itu terkait dengan pemahamannya dia. Ya, nanti kelompok lain itu tolong ditambahkan. Supi, ya, tentang. Ya, itu SOP penyiapan obat resep itu. Ya, misalnya kepatuhan terhadap penyiapan obat resep, itu kan? Nggih, Ibu. Nah, pengecekan ulang. Ini menanyakan tentang, nah ini dia. Akan menanyakan ya dia ya. Menanyakan kepatuhannya dia. Kita kan tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, apa yang dia harus lakukan. Berarti kita tidak akan menanyakan, kita membuat pilihan. Kita membuat pilihan yang dia lakukan, yang dia pilih sesuai dengan aturan. Misalnya, apakah dia misalnya kalau ya terhadap dispensing ya, melakukan ya apa aja yang harus dilakukan ketika KII menjelaskan obat pasien. KII itu apa aja dilakukan? Apakah mereka melakukan itu? Itu kita klarifikasi. Dia jawab ya tidak gitu dia. Ya, kemudian ini yang sudah dikuning-kuningin ini tolong diperhatikan. Ya, apakah Anda melewatkan pemberian etiket pada kemasan? Apa maksudnya itu? Tidak diberikan etiket itu maksudnya. Jangan sampai jadi dua pemahaman. Jadi bahasanya itu harus ini to the point ya, tidak ambigu. Ya, etiket yang diberikan cantumkan informasi lengkap, termasuk nama obat, dosis. Ya, ini. Ya. Nah, gini kalau gini, apakah etiket yang Anda berikan telah mencantumkan minimal 2 dari atau minimal 3 dari komponen ini. Jadi dia kalau dia lebih kurang dari 3 berarti dia jawabnya tidak itu. Ya, paham ya Dian? Baik, Ibu, akan kami revisi terkait hal Ya. tersebut. Apakah Anda menerima keluhan dari pasien? Ya, jangan sampai dia menjawab hanya ya dan tidak. Keluhan apa? Apakah Anda menerima keluhan mengenai layanan KII-nya? Ya, layanan KII-nya misalnya dalam kurung informasi pemberian penggunaan obat tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak menggunakan etiket itu. Itu harus diklarifikasi. SOP penyerahan dan pemberian informasi obat, penyerahan dan pemberian informasi obat ya dispensing ini ya. Nah, yang digunting-guntingkan ini aja yang diklarifikasi sedikit ya, supaya tidak ambigu. Ya, harus jelas kita. Siapa kondisi pasien sakit itu kan kondisi emosional tuh. Pasien kelelahan tuh. Karena dia kan, jangan lupa loh, apotek itu kan menjadi lahan terakhir ya. Terminal akhir dari layanan kesehatan. Jadi muntah-muntahannya udah di apotek itu. Marahnya mereka ngantri dari lama itu udah di situ dia. Nanti kalau begitu di layanan jelek belum tentu
ketika di farmasi cepat ya, tapi begitu di layanan sebelumnya dia cepat, di farmasi yang lambat, atau di tempat lain lambat, di apoteknya lebih lambat, itu jadi komplain besar dah itu. Itu harus disebutkan, ditanyakan itu ya. Kemudian ya, membuat salinan ketika obat yang didapatkan tidak lengkap, apakah Anda membuat salinan resep untuk keseluruhan? Ya, karena kan salinan resep itu harus lengkap ya. Kadang-kadang kan seringkali di dispensing itu obat yang nggak ada aja yang disalin, padahal sebetulnya kan nggak boleh kayak gitu. Alasannya masih untuk memudahkan mempercepat layanan. Ya, sesungguhnya kan nggak boleh itu. Paling tidak Anda tahu, adik-adik ya, tahu inilah bukan. Udah lumayan ini. Tinggal perbaiki dikit aja. Terus kerangka pikirnya. Kerangka pikir nanti saya baca lagi ya. Ya untuk 3 kelompok saya kira oke dah. Untuk adik-adik yang lain barangkali ada yang bisa saya bantu. Karena ada topiknya nanti ya. Halo. Dian udah ya Dian? Sebenarnya kami ada sedikit pertanyaan Ibu terkait karena sebelumnya untuk di topik ini kami kan mengevaluasi kepatuhan dari apoteker di suatu apotek dan untuk skor kepatuhan itu kami belum ketemu acuannya karena pertanyaan kami niki lebih dari 8 pertanyaan Ibu. Ya. Di mana ini bisa kami pastikan terkait kelompok-kelompok skor kepatuhan. Ya. Scoring kepatuhan itu coba lihat di kuesioner Mars tuh ya, sehingga kita bisa pakai pembanding itu. Biasanya kelompok yang biarkan bisa berapa akan tinggi kita ketemu untuk yang 8 pertanyaan skor tinggi. Untuk skor 8 itu dikategorikan tinggi, 6 sampai 8 sedang, dan di bawah 6. Di bawah 6 itu rendah Ibu. Tapi karena pertanyaan kami ada yang 9 dan lebih dari 8, jadi kami bingung untuk penentuan skornya. Oh ya, kalau emang begitu berarti harus ada pertanyaan yang diringkas dari 2 pertanyaan. Kira-kira inti apa yang harus dilakukan oleh farmasi itu yang harus difokuskan pertanyaannya. Karena kalau jumlah pertanyaan terlalu banyak, orang cenderung akan menjawab ngawur dia. Lebihnya dari 8 udah ngawur lah dia. Kecuali kita melakukan ini, kita tidak ngirim kuesioner, tapi kita melakukan wawancara. Ya, kita lakukan wawancara, tapi kita sudah punya listnya itu seperti list seolah-olah. Tapi kalau kita menilai kepatuhan, kalau metodenya survei ya mau tidak mau bahasanya harus disesuaikan supaya kuesioner yang digunakan itu valid, tidak ambigu. Oke, baik Ibu, berarti kami akan hapus beberapa pertanyaan agar jumlahnya 8. Ya, nanti gini. Jadi ini mengukur kepatuhan tentang apanya, ini mengukur kepatuhan tentang apanya, gitu dia. Jadi dibuat seperti apa namanya itu? Dikelompok-kelompokkan, diklasterkan dia. Ini akan menanyakan kepatuhan tentang apanya, yang ini tentang apanya gitu. Ya. Ibu, baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih dia. Saya sudah dicari satpam ini. Sudah adik-adik untuk semua kelompok? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya. Mbak Mita. Saya sudah dicari satpam saya. Terima kasih banyak Bu Dayu, masukannya bagus banget. Sama-sama. Terima kasih adik-adik ya. Nanti kita tetap ini ya, tetap kontak saling mengisi ya. Iya, terutama penulisannya. Iya.
Jadi emang harus dikawal emang karena kecuali kita punya judul-judul ya Bu Mita ya. Nanti ke depannya kayak kita harus punya Ya, betul. judul sehingga kita bisa ngarahkan dan kita Ya, dosen biar kan nggak terlalu berkelompok luas. juga. Oke, Jadi oke, bisa gitu Bu Dayu. mereka feel free untuk memilih dosen yang mana yang sempat gitu. Minimalnya 1-2 kelompok itu 2 orang dosen lah supaya gampang kita. Jadi enak kita juga ngarahkan anak-anak nih karena mereka kan penerus kita juga. Iya, mereka harus lebih tangguh daripada kita. Ya mungkin itu saja Bu Mita ya. Ya, Bu Dayu sama. Ya, Oke, terima semua kasih adik-adik. terima kasih semangat ya adik-adik teman-teman. Ya, kasih, kalau selamat etik-etiknya juga sore. jangan lupa di follow up ya, surat-surat ya. Jangan meeting ya. Ya, Bu Dayu, silakan Bu Dayu. Sukses semua Bu Dayu. Itu Oke. semua.